Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun Anda sekalian semua menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Al-Fadji Tosadu dari kelas 11 MIPA 6 dengan absen 21. Saya akan mempresentasikan bab dinamika rotasi benda tegar dari pandangan yang sudah saya mulai pahami. Kita mulai saja. Pertama kita mulai dulu dari pengertian dinamika rotasi itu sendiri. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi, yaitu gerak yang berputar, dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah tolak ukur keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Jadi kita akan contoh dari konsep bekerjanya momen gaya ini ya. Ngomong-ngomong, nama lain dari momen gaya adalah torsi. Ini lambangnya T. Di sini ada sebagai dalam hidup nyata, engsel pintu itu sebagai titik tumpunya. Gaya yang bekerja itu F, atau dengan tenaga kita, misalnya kita ada manusia, dan lengannya itu adalah pintu itu sendiri. Makanya kalau mendorong semakin dekat dengan engsel, misalnya kita mendorong dari sisi sini ya, kan gagang di sini, tapi kita mendorong makin dekat dengan engsel gitu di sini, itu keefektifannya semakin berkurang karena R semakin kecil, jadi momen gaya pun menjadi semakin kecil. Sebaliknya, bila kita mendorong dari posisi yang paling ujung atau yang paling jauh dari engsel, maka momen gaya lebih besar, jadi keefektifan yang dihasilkan pun lebih besar. Ya, misal kita mendorong pintu nih dengan kekuatan atau tenaga yang besarnya sama, tapi dari posisi yang berbeda, misal dari sini, dan yang kedua itu misalnya dari sini. Maka pergeserannya itu bisa dibilang lebih lebih mampu yang mendorong yang di sini, maksudnya lebih kekuatannya lebih besar yang di sini. Maksudnya dalam artian keefektifannya lebih besar di sini, lebih mudah dari sini ketimbang di sini. Kalau semakin dekat engsel itu semakin berat. Bahan ada di titik dimana kalau mendorong dari poros atau di engselnya itu tidak dapat bergerak kemanapun. Jadi kita lanjut ke momen inersia. Momen inersia merupakan analogi dari masa pada dinamika partikel. Bila I atau momen inersianya makin besar, maka benda akan semakin sulit berotasi. Karena bisa juga momen inersia itu juga merupakan massa ya. Momen inersia ini rumus dasarnya itu I sama dengan mR pangkat 2 untuk partikel atau terhadap rotasi poros yang diputar ini ya. Dan I sama dengan integral R pangkat 2 dm. Apabila momen inersia benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu. Misalnya ini adalah contoh dari momen inersia benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu. Kita di sini ada batang silinder, porosnya melalui pusat ya, jadi sini tengah, dan batang silinder tapi dengan poros yang melalui ujung. Lalu ada silinder berongga, silinder pejal, dan silinder tipis berongga, bola pejal, dan bola tipis berongga. Ya, di sini kita akan mengambil batang silinder poros melalui pusat dan batang silinder poros melalui ujung untuk
ketahui praktiknya langsung. Ini contoh aslinya ya, dari saya ini melalui batang silinder poros melalui pusat, berarti di sini, dan yang satu lagi itu di sinilah ibaratnya. Jadi pulpen diputar dengan posisi di tengah, maksudnya poros sumbunya di pusat, akan lebih mudah ketimbang memutar pulpen dengan posisi tangan di ujung pulpen ya, misalnya seperti ini. Hal ini terjadi karena terasa lebih berat karena massa yang bila kita posisinya seperti ini itu massanya akan yang di poros tadi ditahan di posisi tersebut, maksudnya dalam artian kayak massa dari ujung ke ujung itu yang nanggung bebannya itu di ujung itu. Jadi ketika diputar bakal lebih berat. Beda kalau di tengah. Sedangkan bila posisi tangan di pusat, massa porosnya akan terjadi massa porosnya akan terbagi dan menjadi lebih seimbang. Jadi kita bisa menulis lebih mudah, memutar pulpen dengan lebih mudah saat posisi porosnya tengah. Kita lanjut ke teori sumbu sejajar. Untuk tadi saya hanya menggunakan contoh batang silinder sebagai contohnya. Kita langsung lanjut ke teori sumbu sejajar. Menentukan inersia berdasarkan dengan prinsip teorema sumbu sejajar. Maaf tadi ya, maksudnya bukan teori tapi teorema sumbu sejajar. Apa itu teorema sumbu sejajar? Teorema sumbu sejajar atau teorema Huygens-Steiner mampu dipergunakan sebagai menentukan momen inersia suatu benda tegar terhadap sumbu apapun. Secara matematis bisa ditulis I1 sama dengan I2 tambah MI2. I2 inersia pada poros kedua, I1 inersia pada poros ke pusat, dan L adalah pergeseran poros dari pusat. Seperti yang kita ketahui, semua hal ini, maksudnya momen inersia integral yang sebelumnya ini masih terkait dengan sumbu poros seperti silinder dan pejal ada poros di tengah. Batang silinder porosnya ada di pusat dan di ujungnya. Nah, perbedaannya adalah pada teorema sumbu sejajar porosnya mengalami pergeseran. Inersianya pun ada dua, yaitu ada pada poros saat di pusat, maksudnya saat pertama kali, lalu saat mengalami pergeseran. Jadi ada poros posisi pertama dan poros poros yang kedua, poros pusat dan kedua. Kalau yang saya tangkap itu poros pusat itu saat pertama kali sebelum terjadi pergeseran, dan poros kedua itu setelah terjadi pergeseran. Oke, kita lanjut ke hukum kekekalan momentum sudut. Analogi dengan hukum kekekalan momentum, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. L sebelum sama dengan rotasi sesudah. Jadi L sama dengan I kali atau bisa disebut omega kalau nggak salah ya, saya agak lupa apa adanya. Jadi artinya tanpa gangguan dari luar, maka kecepatan momentum sudut selalu tetap sama selama berotasi gitu. Jadi kita ibaratkan apa ya, kalau dulu kita lihat itu kaset PS2, mungkin kalau kita buka waktu selesai main itu sedang berputar cepat ya, berarti selama kita melakukan permainan game tersebut kasetnya, CD PS-nya itu muter terus kan. Sedangkan kita yang buka PS dan kita menyentuhnya itu udah termasuk hambatan gaya dari luar, atau enggak gini aja biar lebih simpel, CD sedang berputar lalu kita beri batu yang akan termasuk gaya dari luar, jadi kayak gangguan juga, maka kecepatannya pasti akan berkurang karena ya terkena sebuah massa pasti akan agak melambat lah, apalagi massa seperti batu. Atau enggak kita mungkin saat masih kecil ya sering main
gangsing, entah dari besi, entah dari bambu. Pasti ada momen dimana ketika gangsing kita itu bergerak dengan kecepatan yang stabil, dan itu bisa lama banget kalau kita nggak gangguin sama sekali, sampai teman kita itu kadang iseng buat gangguin gangsing kita biar berhenti. Nah seperti inilah mungkin ya, bisa itu contohnya seperti itu. Dan ya, sekian dan terima kasih. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Memang mungkin saya masih banyak kekurangan dari materi-materi yang saya bahas tadi, dan juga saya masih belibet. Saya harap mohon dimaklumi. Dan sekali lagi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.